Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman. Kali ini saya ingin share tentang bagaimana cara membuat kerah tegak setali. Kerahnya berdiri namun tidak ada sambungan pada bagian pola depan antara kerah dan badan, dan sambungannya baru ada di bagian belakang pola badannya seperti ini. Baik, langsung saja kita akan mulai dari proses pembuatan polanya dulu. Di sini sudah saya siapkan pola dasar depan dan belakang. Saya memakai kerung asli ya karena ingin kerungnya mepet. Namun jika teman-teman ingin kerungnya agak longgar, teman-teman bisa dilebarkan lagi mulai setengah atau 1 cm depan dan belakang. Nah, kita turunkan dulu bagian depannya untuk membuat lengkungnya sekitar 6-8 cm. Kemudian kita masukkan sekitar 2 cm. Lalu kita bentuk lengkungnya kira-kira melengkung begini. Nah, ini modelnya sebenarnya bisa macam-macam ya. Ini hanya saya bentuk lengkung seperti ini. Nah, kemudian kita ukur setengah lingkar kerung leher belakang. Karena ini tidak diturunkan, karena saya ingin mepet, langsung saja kita ukur. Jika ingin agak lebar bisa diturunkan ya, seperti saran saya di awal tadi. Nah, setelah kita dapat ukurannya, kita pindahkan pada pola leher bagian depan. Sebelumnya kita tarik garis lurus ke atas dulu. Kita tinggal memperpanjang garis dari bahu ke atas, mengikuti lengkung leher depan, kira-kira seperti ini. Lalu kita ukurkan dari ujung bahu ini setengah lingkar kerung leher belakang yang tadi kita ukur. Lalu kita tarik garis tegak lurus dari garis mendatar ini seperti ini. Kemudian kita tentukan lebar kerahnya, misalnya mau 3 cm atau 3,5 cm. Lalu area sini juga kita ukur besarannya 3 atau 3,5. Kemudian kita mulai membentuk kerahnya. Kita hubungkan seperti ini. Lalu area depan juga kita ukur 3,5, 3 atau 3,5. Kemudian kita tinggal membentuk kerahnya. Nah, misalnya lengkungan seperti ini. Seperti mirip-mirip kerah Shanghai ya depannya. Nah, begini sudah. Nah, maka ini sudah jadi polanya. Jadi pola kerahnya nanti langsung menempel. Lalu tinggal kita bentuk lapisan di pola badannya. Lapisan ini penting ya untuk membentuk kerahnya. Jadi jangan dipotong tapi dijiplak. Nah, ini sudah saya pisahkan pola badan. Ini kupnatnya bisa diabaikan ya. Ini hanya bagian dari pola badan, tidak berpengaruh. Kemudian lapisannya ini adalah jiplakan dari pola depannya seperti ini. Jadi tidak digunting tapi dijiplak. Nah, paham ya? Kemudian setelah digunting di kain, begini penampakannya. Pola depan juga ini bersambung kerahnya dan lapisannya seperti ini, digunting. Pengkampuhannya juga sama untuk lapisan, kira-kira 1 cm nanti untuk menutupi area dalam. Nah, lalu ini kemudian ada lapisan, nanti di sini saya pakai kancing sengkelit ya, nanti perlu lidah dan untuk guntingan kancing. Lalu juga trikot. Selain trikot teman-teman bisa pakai mori gula atau kain pasir ya. Sini karena saya ingin tipis jadinya pakai trikot. Trikot ini kita potongkan 4 lembar sesuai dengan pola lapisannya yang ini. Jadi 2 lembar trikot kita pasangkan pada lapisan kerahnya. Seperti ini menutupi semua area ya, kampuhnya juga tertutup. Nah, kemudian yang 2 lembar lagi ini untuk menutupi di pola badannya. Sebelumnya kita kecilkan dulu trikotnya karena ini menggunakan pola lapisan, jadi butuh lebih kecil sekitar 1 cm. Ini kita buang. Kemudian trikot yang sudah dikecilkan tadi kita tempelkan pada kerah di area pola badannya. Kenapa butuh dikecilkan? Jadi supaya rapih di area dalamnya. Nah, seperti ini. Kemudian ini kita setrika dan kita tempelkan trikotnya. Nah, seperti ini sudah menempel sempurna. Pada lapisannya juga sudah menempel dengan baik. Lalu kita mulai menjahit. Di sini saya akan membuat tali sengkelit dulu
Sudah saya persiapkan kain lebar 1,5 sampai 2 cm. Ini potongnya serong ya. Kemudian ini kita lipat 2, bagian buruk berada di luar, lalu kita jahit kecil dari tepi lipatan sekitar 2 mm. Jadi kecil. Kita jahit rata dan konsisten ya menjahitnya. Nah, seperti ini kecilnya, bahkan untuk kalau yang kainnya satin bisa lebih kecil lagi. Kemudian ini kita lepas. Sisa benang ini kita sisakan agak panjang. Ini fungsinya nanti untuk membalik kain. Jadi kita sisakan agak panjang. Lalu kita gunting benangnya. Setelah itu kita kecilkan kampuh. Nah, jadi seperti ini. Kemudian kita siapkan jarum mesin. Kita masukkan sisa benang tadi ke dalam jarum mesin. Kita gunakan jarum mesin karena dia agak besar ya, jadi lebih gampang. Lalu bagian tumpul dari jarum mesin ini kita masukkan di sela-sela lipatan yang sudah dijahit, yang sudah membentuk selongsong tadi. Kita ulur sampai keluar ke lubang berikutnya. Kita tarik dan kita bisa lepas jarumnya dari benang, tapi pastikan setelah benangnya keluar ya. Kemudian kita tarik benangnya hingga ujung sengkelit ini tadi tersedot masuk ke dalam selongsong atau di sela-sela lipatan yang sudah dijahit seperti ini. Nah, jika sudah masuk tinggal kita tarik terus hingga ujung tepi kain yang berikutnya keluar pada lubang. Nah, seperti ini. Sudah jadi tinggal kita tarik semua. Sudah jadi sengkelitnya, kita perlu untuk beberapa potong untuk membuat sangkutan kain kancingnya. Ini sudah saya gunting-gunting, tinggal kita pasang pada bagian tengah muka sesuai dengan model baju yang akan dibuat. Kita tempelkan pada tengah muka, ini sudah saya tandai, tinggal kita pasang sengkelitnya. Untuk pemasangan sengkelit ini juga sudah pernah saya jelaskan ya pada video-video saya sebelumnya. Jadi silakan teman-teman cek. Setelah itu ini kita akan membuat lapisan. Kancingnya ini kita lipat 2 dulu. Ini lapisannya sudah saya kasih Vaseline. Kita lipat 2 ke arah luar dulu. Begini. Lalu tinggal kita jahit ujung tepinya. Kampuhnya sekitar 1 cm cukup. Kita jahit. Ini fungsinya untuk dibalik ke arah dalam ya. Jadi kita jahit dulu dari arah luar. Kemudian kita kecilkan kampuhnya. Bagian ujung agak menyudut, lalu kita balik seperti ini. Bagian baik kain sudah berada di luar. Ini sudah saya setrika ya. Kemudian karena ini kebesaran, ini saya kecilkan dulu karena saya ingin lapisannya agak lebih kecil. Walau sebenarnya sebesar ini juga nggak masalah. Lalu ini kita pasang lapisannya di bagian sisi tengah muka yang lain atau sisi yang lain. Kalau sisi yang tadi kan kita pasang sengkelit, maka lapisannya kita pasang di sisi sebelahnya lagi. Kita semat. Kemudian ini kita jahit supaya nanti tidak bergeser lapisannya. Jahitan ini hanya berfungsi supaya lapisannya tidak bergeser ketika kita memulai step memasang lapisan. Nah, ini sengkelit sudah dan lapisannya juga sudah. Lanjut kita akan menyambung bagian belakang kerah, dimulai dari pola bagian belakangnya ini. Nah, ini kita sambung di pola badan, baik pola badan maupun lapisannya. Ini pola badan sudah kita semat dengan jarum pentul. Lalu lapisannya juga sama, kita perlakukan dengan sama, kita sambung tengah belakangnya. Nah, di antara lebar kerah tadi, di lapisan ini kita semat, lalu kita jahit keduanya. Ini lapisannya bagian tengah belakang. Yang lurus kita jahit, kemudian yang ini juga kita jahit. Nah, setelah dijahit penampakannya seperti ini. Ini bagian pola badannya. Nanti kampuh tengah mukanya ini kita posisikan dengan posisi terbuka supaya tidak tebal. Nah, ini dibuka dan disetrika ya, dipres. Kemudian lapisannya juga kita buka kampuhnya
dan juga nanti bisa dipres supaya tidak tebal. Lanjut kita ambil pola badan belakang. Kita akan memasang kerung belakang sampai bahunya. Jadi ini bagian baik pola belakang ya. Kita pasangkan seperti ini. Kita mulai dari tengah belakang kerah menyambung dengan tengah belakang pola badan. Ini kita semat. Kita pertemukan dulu bagian tengah belakangnya supaya rata. Kemudian ini kan menyudut. Jika teman-teman kesulitan, teman-teman bisa dibelokkan begini. Jadi sudutnya diilangin atau dipapras. Membelok ini boleh atau menyudut, ikut nyudut juga boleh. Namun kadang sebagai pemula kalau menyudut itu lebih sulit ya. Jadi bisa tinggal dibelokkan seperti ini nanti jahitnya. Jadi sudutnya diilangin. Nah setelah itu, supaya gampang memasangnya, ini kita cacah dulu kerung belakang. Kemudian depan juga ini kita gunting dan kita cacah. Ini bagian sudut ya yang kita gunting. Nah, supaya dia bisa mengikuti kerung leher belakang. Kemudian sisi satunya juga kita gunting. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah kita semat dari bahu sampai kerung leher belakang. Ini saya benarkan dulu posisinya supaya kelihatan. Kemudian bahu yang satunya lagi. Nah, seperti ini penampakannya. Bisa dipahami ya. Jadi kita jahitnya nanti sekalian dari bahu kerung leher belakang kembali ke bahu lagi. Nah, seperti ini. Jahitnya memang cukup susah, jadi lakukan perlahan saja. Seperti ini penampakannya. Lalu ini tinggal kita kecilkan kampuhnya dan juga kita obras rapi supaya kerungnya jadi rapi. Jadi tidak perlu kampuh yang terlalu besar, cukup kecil saja. Nah seperti ini penampakannya, sudah saya setrika juga antar sambungannya. Ini kampuh kerung lehernya dan bahu sudah diobras. Ini juga sudah dicacah supaya lebih rapi dan penampakan bagian belakangnya seperti ini. Nah bisa dipahami ya. Baik, selanjutnya kita posisikan bagian pola badan seperti ini yang sudah dijahit tadi. Kemudian kita ambil lapisan bagian dalam kerahnya yang sudah disambung. Ini juga sudah saya obras bagian tepi dalamnya. Nah, kita akan menyambung lapisannya di bagian tengah muka lapisan. Jadi kita posisikan lapisannya seperti ini. Jadi kita semat di bagian tengah belakangnya dulu. Posisikan seperti ini mengikuti lekukan kerahnya ya. Semat bagian tengah belakang. Ini sudah menyatu. Seperti ini. Lalu kita lanjut menyemat sesuai dengan bentuk kerahnya, lekukan kerah. Kemudian sampai ke tengah mukanya. Nah seperti ini lapisannya dari bagian baik kain. Nah lalu ini kita jahit mengikuti bentuk tengah muka hingga bentuk lekukan kerahnya. Seperti ini bisa dipahami ya posisinya dari tengah muka. Kemudian kita ikuti lekukan kerahnya sampai ke sisi satunya lagi. Nah seperti ini. Lalu kita lepas semua jarum pentulnya. Setelah dijahit kita lepas. Lalu kita rapikan kampuhnya. Lalu area yang melengkung ini perlu kita cacah supaya bentuk lekukannya sempurna. Ini area yang melengkung saja, yang area lurus tidak perlu, tidak mengapa. Nah setelah kita cacah, kita balik ke lapisannya. Dari luar tadi lapisannya berada di luar. Lalu kita balik ke arah dalam seperti ini. Kita sempurnakan bentuknya. Tapi sebelum kita balik, kita setik dulu atau kita tindas lapisannya dengan kampuh ikut tertindas. Jadi kampuhnya berada di lapisan, kita tindas sekitar 2 mm dari tepi sambungan lapisan dan bahan utamanya. Kemudian kalau yang area lengkung mungkin agak susah, nanti bisa sekenanya aja. Kemudian tengah muka juga kita tindas dengan kampuh ikut tertindas di lapisannya. Mulai kita jahit dulu di area tengah muka kecil. Dari tepi sambungannya kampuhnya ikut terjahit.
Nah, seperti ini. Jika sulit karena lekukan, bisa kita matikan di sini jahitannya. Setelah itu, untuk lekukan kerah, kita mulai lagi. Kita mulai dari awal lagi. Jadi sedapatnya, karena ini cekungan ya, jadi agak sulit kalau dapat pojok, jadi sedapatnya aja. Jadi bisa mulai dari sini, semaksimal mungkin jahitnya. Kita tindas lagi tepi lapisannya dengan kampuh ikut terjahit. Nah, jahitnya secara konsisten ya, pelan-pelan aja. Nah, setelah kita tindas lapisannya, kita setrika rapi ke arah dalam. Jadi seperti ini penampilannya. Sudah jadi, tinggal lapisannya di kerung lehernya kita bentuk sesuai dengan radernya. Lalu kita pasangkan di bahu dan juga di sekeliling kerung leher untuk menutup kampuh sambungannya. Ini bisa juga dijahit dari area luar. Kalau teman-teman ingin tampilan luarnya lebih rapi ya, jadi kita semat dari sini. Di sini sebenarnya bisa dijahit mesin, seperti yang nanti saya lakukan, atau ada juga untuk penyelesaian halus, itu hanya dengan disum saja, supaya hasilnya lebih rapih dan tidak kelihatan dari luar. Jadi tergantung suka-suka teman-teman bagaimana cara menjahitnya. Nah, dengan ditindas seperti ini, jahitnya benar-benar perlahan mengikuti sela-sela sambungan. Setelah itu, kampuh lapisannya bisa di-zoom atau ada juga yang dibiarkan karena memang cukup lebar. Lanjut, kita selesaikan bagian yang lain seperti kupnat, sisi, dan bahu. Nah, tampilannya seperti ini sudah selesai, bajunya juga sudah disambung. Ini tidak ada sambungannya. Nah, jadi langsung saja. Nah, ini adalah ciri khas polas tali ya. Belakang sambungannya seperti ini. Baik, demikian tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.